Baik, selamat malam Mas Mbak semua. Terima kasih atas kehadiran dari Mas Mbak semua. Tidak terasa ini adalah pertemuan terakhir di mata kuliah kita ya. Pemrograman aplikasi web dan aplikasi pemrograman web memang sungguh cepat ya rasanya. 15 pertemuan ya, 15 pertemuan kita tidak terasa sudah di pertemuan penghujung ya, karena minggu depan kita sudah UAS ya, minggu depan kita sudah UAS, jadi nanti bisa dipersiapkan untuk tugasnya ya. Tugasnya pernah saya sampaikan saat itu, hanya saja ini saya akan menginformasikan ulang tugasnya itu sebetulnya apa sih. Nah, jadi sebetulnya pertemuan hari ini seperti judulnya adalah overview di materi-materi kita dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 14 sampai pertemuan 14. Jadi ini memang kita buat agar Mas Mbak semua tuh refresh lagi gitu ya. Jadi saya juga ingin Mas Mbak semua bisa mengingat lagi materi-materi yang pernah saya sampaikan ya, sambil belajar ulang seperti itu untuk memudahkan dalam proses belajarnya. Jadi dalam proses belajarnya nanti bisa lebih mudah gitu ya mengingatnya. Nah, sebelum kita melakukan overview, mau saya mungkin overview dulu saja lah ya, nanti di akhir saja tugasnya, karena sebenarnya tugas ini sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, sebelum di UTS ya, karena kita sepakat bahwa tugasnya hanya 2, sebelum UTS sama sebelum UAS. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan coba ke pertemuan 1 terlebih dahulu ya. Ke pertemuan 1 terlebih dahulu, dulu kita belajar tentang ini ya, konsep pemrograman web, bahwa web itu banyak macam ya. Ada web pendidikan, kesehatan, dan berita dia. Kenapa dinamakan web? Karena di web itu dia juga berjalan di protokol yang namanya Hypertext Transfer Protocol atau HTTP biasanya orang menyebutnya. Contoh-contohnya seperti ini. Kemudian ini adalah konsep pemrograman web, itu kita harus tahu yang namanya SDLC ya, bagaimana proses merancang, mengembangkan, menguji software. Ya, kemudian ini adalah proses tahap-tahapannya, ada planning, analisis, desain, implementasi, testing, dan integrasi, dan maintenance. Kemudian kualitas software akan baik dan berkualitas jika dalam perancangan dan pembuatan software terstruktur dan jelas. Kemudian ini adalah metode-metodenya ya, ada waterfall ya, modelnya seperti ini ya. Kemudian prototype ya, prototype modelnya seperti ini. Kemudian agile, ini yang biasanya sering dipakai ya, atau extreme programming. Kemudian ini macam-macam bahasa pemrograman, ada Java, ada JavaScript, PHP, Python ya. Kemudian CSS dan HTML, C, C#, Ruby. Kemudian ini perbedaan aplikasi desktop dan aplikasi web, bahwa ada plus minusnya ya. Kalau aplikasi desktop itu tingkat grafis ditentukan oleh kebutuhan grafis ya. Aplikasi desktop itu butuh spek yang tinggi biasanya. Aplikasi web itu tidak perlu spek tinggi, dan seterusnya ya. Kalau popularitasnya memang lama di desktop ya, karena sebelum ada smartphone dia sudah ada gitu. Ini contohnya ya, keunggulannya web dan desktop. Nanti bisa dilihat bahwa sebetulnya ada plus minusnya ya dalam aplikasi pemrograman di web dan desktop. Nah, jadi di pertemuan 1 ya, kita sudah belajar tentang itu, pemrograman web itu seperti apa ya.
Kemudian kita lanjut ke pertemuan 2. Ini tentang HTML ya, PHP dan HTML. Nah, HTML itu apa? HTML itu ya Hypertext Markup Language. Jadi bahasa pemrograman yang digunakan untuk menampilkan sebuah website. Jadi bahasa markup lah bahasanya ya, bahasa markup struktur halaman website. HTML jadi kombinasi teks dan simbol ya, jadi pakai teks dan simbol. Kemudian dia sudah telah tertuang dalam standar kode ASCII ya. Ekstensinya adalah .html. Belum mana ya? Oh, belum berubah ya. Sebentar. Sebentar. Window capture. Harusnya sudah muncul ini. Oke, kita coba lagi. Slideshow. Kok belum muncul ya? Oh, ini muncul. PowerPoint. Nah, ini ya. Ini HTML, kemudian ini tag dasarnya ya. Mohon maaf tadi mungkin overview singkatnya secara lisan ya. Saya ulangi lagi karena ini namanya overview ya. Mengalir lah istilahnya seperti itu. Jadi nih kita mengetahui struktur dasar HTML seperti apa. Setelah itu kita juga mempelajari tentang tag-tag HTML ya. HTML, body, H1, H sampai H6, P, PR, HR, OL gitu. UL dan lain-lain ya, ini yang sering dipakai itu. Kemudian ini contoh-contohnya bahwa implementasi di tag HTML, Navitas Tcom ya. Contohnya ini tampilannya seperti ini, source code-nya yang pernah saya tampilkan dulu ya. Kemudian ini membuat tabel ya. Tabel 1, 2, 3 ya. Kemudian border itu ini menggabungkan cell ya. Kemudian padding dan spacing ya, jadi untuk kasih jarak ya. Ini cell spacing. Kemudian kalau PHP itu adalah Hypertext Preprocessor, jadi bahasa script berbasis server side berekstensi .php sehingga menghasilkan tampilan website yang dinamis sisi klien browser. Kemudian ini cara kerja PHP, kode HTML ya, browser, HTTP, request ke server, kemudian script PHP, mesin, kode HTML, tanggapan PHP ke klien. Jadi PHP itu dia preprosesornya. Ya, ini contohnya. Jadi untuk menampilkan kata hello Universitas Tcom seperti ini. Ya, ini dasar pemrograman, data variabel konstanta. Ya, tipenya ada integer, double, dan string. Kemudian untuk selanjutnya kita juga belajar tentang operator ya. Belajar tentang operator. Operator sebentar. Nah, operator ini juga intinya dia sebagai simbol ya, berfungsi untuk melakukan operasi tertentu terhadap nilai operator pada umumnya terdiri dari menghasilkan nilai baru. Sementara operator adalah nilai yang dilibatkan dalam operasi operator. Contohnya ada penambahan, pengurangan, pengalihan, pembagian, sisa pembagian, increment ya, dan decrement. Ini contohnya penjumlahan, ya, operator aritmatika, perbandingan ya, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil,
Kemudian ini perbandingan tadi sudah, ini logika, and, or, not, XOR ya. Kemudian untuk operasi penggabungan teks ya, yaitu berupa titik ya, contohnya seperti ini, digabung jadi seperti ini ya. Itu adalah belajar kita tentang operator. Kemudian selanjutnya adalah CSS ya, CSS nah ini CSS. Kalau CSS CSS itu adalah stylingnya ya, jadi istilahnya kita membuat rumah, desainnya, warna catnya, kemudian gentengnya, mau kita model seperti apa itu intinya CSS itu adalah seperti itu. Nah ini terdiri dari selector, declaration, property name atau value-nya apa. Nah ini contohnya H1 ya, header colornya red, text line-nya left ya. Kemudian ini CSS yang berupa atribut ID, jadi menggunakan ID, jenisnya apa, kemudian di sini adalah value-nya. Lalu ini kalau menggunakan ID ya, ini value-nya ini ya. Kemudian atribut kelas, kemudian kelas apa, jadi kalau kelas itu titik di sini ya. Kalau tadi kalau ID kan pakai pagar, kalau ini pakai titik. Ini beda elemen misal ya, sama-samanya tapi beda elemen. Kemudian cari ini elemennya apa, titik, nama kelasnya apa ya, turunan. Kemudian pengelompokan selektor bisa jadi satu, bisa langsung H1 H2 colornya black. Kemudian CSS di sini CSS yang terpisah ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah integrasi ya, internal style sheet. Jadi di dalam source code-nya kalau inline berarti dia ada di dalam satu row-nya. Nah, seperti itu ya. Itu CSS 1, kemudian kita bagi dua dulu, CSS 2. CSS 2. Bentar. CSS 2. Kita mempelajari tentang background styling ya. Contohnya seperti ini, jadi bisa mengganti background ya, ini untuk color name, hexa, RGB-nya, background image juga bisa, background repeat, background position, lokasinya. Kemudian kita pelajari juga text styling ya, color, text line, text decoration, text indent, dan text transform. Kalau ini styling colornya, ada color value-nya apa ya, kemudian decoration ya, text decoration-nya, kemudian line-nya, left, center, right, justify, kemudian indent-nya untuk membuat indentasi pada tag, kemudian styling transform, font styling, font size, font family, font style, font weight. Kemudian font styling, font size, ini seperti ini font size-nya. Kalau font family itu memilih family font-nya. Kemudian font style, font weight, normal, bold, border, letter ya. Font weight, value, bold, border, letter. List styling ya, unlist maupun order list.
ya yang biasanya bullet numbering lah, bahasanya seperti itu. Kemudian tipenya kemudian list tipenya style image, this image ya, link styling, link visited, hover, aktif ya. Contoh link styling, tabel styling ya, mengundang bordernya ya. Ini contohnya. Jadi sampai tabel pun sudah kita bahas juga ya, tabel padding ya, itu yang di CSS. Kemudian masuk di pertemuan 7 kita sudah belajar di responsive web design ya, responsive web design menggunakan CSS ya. Nah, ini responsif itu sebetulnya intinya dia bisa dibuka di perangkat apapun di browser, dia menyesuaikan. Nah, itu yang penting di dalam responsive web design ya. Jadi ini proses perancangannya, menentukan tema, membuat desain ya, bukan tema. Nah, ini perancangannya dulu, ada header, konten, home ya, footer, sidebar. Kemudian ini adalah CSS untuk responsifnya ya. Di sini ada media screen dengan misal ukurannya dia 1080 itu pakai ini, kalau dia ukurannya 780 itu pakai ini. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau di desktop, kalau ini kalau di HP dia akan menyesuaikan tampilannya. Nah, jadi responsive web design itu seperti itu. Jadi intinya nanti pun juga harapannya tugas yang dikerjakan juga sudah masuk ke responsive web design. Kemudian if switch, nah ini if switch case dan looping lah ya. Setelah web design kita masuk ke kondisi ya, if else. Jadi intinya statement ya, if else statement itu ya membuat logika kondisi ya. Biasanya contohnya jika saya lapar maka saya akan makan pizza ya. Kalau saya lapar, kalau lapar dia akan makan, kalau tidak lapar dia tidak akan makan. Logikanya seperti itu. Ada dua kondisi, true and false. Kalau true do this, kalau false do that or do nothing. Ini contohnya. Nah, ini dengan nilai, jika nilai di atas 70 dia lulus, kalau tidak 70 dia tidak lulus. Silakan remedi. Nah, ini switch case. Ini untuk statement switch case ya, ada pilihan ya, case 1 atau case 2. Kalau case 1 dia menu utama, case 2 dia exit. Ini looping, perulangan data. Bagaimana cara kita mengulang data? Ada 4 ya, for loop, while loop, do while, for each. Sama sebenarnya untuk mengulang, misal mengulang dari 0 ke 9 seperti itu ya. Do while ya, for each sama sebetulnya, dia juga melooping ya, melooping array ya. Itu kemudian pertemuan 10 kita belajar tentang array dan function ya, array dan function. Array ya, array itu struktur data yang mungkin kita menyimpan beberapa elemen dari tipe data yang sama dalam variabel tunggal ya. Ada index atau numeric array, associative array, dan multidimensional array. Kemudian membuat index array ya. Ini contohnya ada nama mahasiswa, array Ari dan Tony ya. Outputnya seperti ini. Kemudian associative array, dia menampilkan apa ya,
Jadi jenis ini tuh mirip index array tapi tidak disimpan dalam linear. Setiap nilai ditetapkan dengan key tipe string oleh pengguna. Nah ini key tipe stringnya. Ya misalnya saya mau kasih tampil ton, maka yang muncul adalah Tony. Ya, kalau saya kasih Sumarti. Multidimensional array ya, ini sama seperti tadi. Misal saya mau menampilkan name ya, index ke 0 ya. Dia yang array indexnya itu name. Ini function, jadi bagaimana kita itu function itu bisa ada macam-macam, ada function non parameter sama non parameter dan parameter ya. Kalau ini tanpa parameter, kalau yang ini menggunakan parameter. Intinya parameter itu dia dapat dilakukan variabel tersebut dapat dikasih nilai agar bisa digunakan. Ya, setting default itu. Kalau ini pertemuan 11 kita sudah masuk ke form handling ya. Form handling. Kita harus masuk ke form handling, kemudian jadi di form handling ini kita bisa membuat input data ya di form ya, input text area, select dan lain-lain ya. Ini contohnya form handlingnya. Jadi ada action, method dan type. Kuncinya tuh biasanya ada ini kata form, kemudian elemen-elemen formnya di dalamnya. Action itu tujuan atau metodenya itu metodenya apa ya, mau diarahkan kemana actionnya saat dia simpan. Kemarin sudah kita pelajari juga semua, sudah kita mencoba menyimpannya, menghapusnya, kemudian menampilkannya sudah semua ya. Ini untuk teks, password dan teks area atributnya ini. Kalau ini contoh penggunaannya, ini checkbox, radio, button dan drop down ya. Atributnya ada name, value dan check. Ini contohnya. Kemudian drop down ada name, placeholder, multiple, value dan selected. Ini contohnya. Nah, ini elemen hidden, dia biasanya digunakan untuk proses menampilkan ID tapi yang di hidden, ID maupun di edit. Nah, ini yang penting juga tombol submit sama tombol reset. Nah, tipenya submit. Nah, fungsinya apa? Untuk menyimpan data ke database ya. Kalau reset untuk meng-clear data yang ada di sini. Oke, kemudian nah ini selanjutnya untuk instalasi itu tidak perlu saya bahas ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita bisa menginstal SAM, membuat database ya, mendaftar di hosting. Itu nanti teman-teman bisa lakukan untuk di tugasnya, atau bisa melihat video saya yang sebelumnya agar ingat lagi cara membuatnya seperti apa. Kemudian kita kemarin juga udah coba mengupload ke hosting ya. Bagaimana caranya nanti bisa dilihat di video saya yang sebelumnya agar materinya bisa ingat lagi. Nah, kemudian yang pertemuan terakhir hari ini adalah kita belajar mengoverview ya, tadi ya materi-materi di pertemuan 1 sampai pertemuan 14 ya. Jadi itu overview-nya. Jadi memang saya tidak akan membahas lebih jauh lagi terkait overview karena nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri atau lebih bisa belajar. Nanti untuk soalnya UAS-nya sedikit saya ambil di sebelum UTS. Nanti seterusnya yang paling banyak persentasenya nanti adalah soal di setelah UTS. Jadi komposisi soalnya seperti itu. Baik,
ini saya akan menyampaikan tugasnya. Kemarin ada yang tanya, Pak, tugasnya seperti apa, Pak? Jangan sulit-sulit gitu. Saya tidak pernah buat tugas sulit lah. Tugas itu biasanya saya buat sesuai dengan praktikum yang ada ya. Jadi tidak saya istilahnya persulit lah di sini. Untuk tugas 2 itu sebetulnya adalah tugas lanjutannya dari tugas 1. Pernah saya sampaikan itu ya. Jadi website sederhana memang, terserah websitenya apa. Yang pertama ketentuannya adalah melanjutkan website pada tugas 1. Kemudian menggunakan elemen-elemen yang sudah pernah dipelajari dari pertemuan 1 sampai 14 atau dapat dikembangkan sendiri sesuai keinginan. Tidak diperkenankan menggunakan template yang sudah jadi. Jadi saya ingin membuat website itu dari nol. Ya, responsifnya pun jadi di CSS sederhana, tidak apa-apa. Yang penting secara fungsionalitasnya berjalan dengan baik. Kemudian website harus memiliki database. Kalau sebelumnya kita belum belajar tentang database, sekarang di tugas 2 harus ada database-nya. Kemudian kalau sudah jadi, silahkan syaratnya website tersebut dapat dijalankan pada web hosting gratis maupun berbayar. Sertakan URL-nya nanti di dalam PDF. Jadi saya tidak menuntut harus berbayar, tidak. Misal yang berbayar pun yang 10.000, pakai yang sebulan juga bisa ada tuh yang 10 ribuan ya, atau ya terserah sih. Kalau gratis ada, kemarin kita sudah belajar di Zero Web Host, nanti bisa dilihat di YouTube saya yang sebelumnya, itu udah saya beri tutorialnya. Kemudian yang kelima adalah dokumentasikan source code dalam bentuk PDF, sama seperti yang tugas-tugas sebelumnya. Dapat didokumentasikan lah seperti itu. Nah, setelah itu didokumentasikan untuk PDF dan source code-nya dimasukkan dalam satu folder, kemudian diberi nama jurusan, NIM dan nama dalam bentuk RAR atau zip. Ya, kemudian dikumpulkan dalam form HTTPS ini ya, ini di Google Form. Nanti silahkan dibuka linknya, nanti bisa diupload di sini tugasnya ya, biar tidak pusing lagi seperti kemarin, Pak, numpul tugasnya susah gini lah. Oke, tidak ada susahnya. Untuk batas waktunya ya, untuk batas waktunya nanti akan saya infokan setelah ini ya. Jadi batas waktunya nanti berarti langsung saja lah ya, daripada nanti susah, sebelum tanggal 8 ya. Oke, saya buat sekalian aja waktu pengumpulan melalui pada tanggal maksimal tanggal. Oke, mungkin saya beri kelonggaran aja ya. Mungkin UTS kan tanggal 8 ya, misal minggu 8 minggu depan. Saya beri kelonggaran sampai tanggal 12 ya. 12 April 2022. Jadi saya beri kelonggaran waktunya sampai tanggal 12 April tahun 2022. Ya, biar masih ada waktu setelah UTS misal mau memperbaiki lagi, bisa ya websitenya. Mungkin ada butuh waktu upload atau seperti apa ya, nanti biar tidak bermasalah gitu ya. Jadi itu tugasnya nanti bisa dikerjakan dengan baik. Saya harap dari tugas ini nanti bisa mendongkrak nilai Mas Mbak semua. Jadi tidak hanya berpegang pada nilai UTS maupun UAS saja ya. Proporsinya meski hanya 20%, tapi ini pun juga nanti sebagai pertimbangan saya juga dalam memberikan nilai tugas, dalam memberikan nilai akhir. Nih nanti teman-teman di sini untuk UAS-nya tadi saya ambil dari sebelum UTS ada beberapa materi, kemudian setelah UTS nanti ada materi juga, itu yang paling banyak proporsinya. Jadi kurang lebih nanti soalnya sama ya, maksudnya
mekanismenya dalam UAS-nya seperti yang saya sampaikan juga dulu ya. Nanti tidak usah pakai Syakat ya, kemarin Syakat malah pusing ya menguploadnya. Nanti kita pakai Google Classroom ya. Silakan yang belum gabung ke Google Classroom nanti bisa bergabung di Google Classroom agar bisa mengumpulkan tugasnya itu tidak telat. Jadi alasannya saya tidak bisa mengumpulkan tugas Pak karena saya tidak tahu Google Classroom-nya apa. Nah, itu jangan sampai itu terjadi ya. Karena kalau sampai itu terjadi ya apa ya? Yang merugi adalah Mas Mbak semua ya. Jadi usahakan jangan sampai tidak tahu Google Classroom-nya itu alamatnya apa gitu ya. Nah, yang belum gabung silahkan bergabung. Baik, silakan jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom live chat maupun di kolom komentar ataupun nanti di grup juga silahkan jika ada yang ingin bertanya soal ya, baik itu bertanya tentang tugas ya, kemudian UTS ya, ke UTS UAS nanti seperti apa, nanti bisa bertanya langsung via di live chat maupun di WA. Nanti kalau bisa saya jawab langsung, saya jawab langsung. Kalau belum bisa saya jawab langsung, akan saya jadikan PR lah, istilahnya seperti itu. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, sekali lagi terima kasih atas perhatian Mas Mbak semua. Saya sangat berterima kasih sekali Mas Mbak yang telah meluangkan hadir pada malam hari ini. Semoga Mas Mbak semua sehat selalu ya. Meski pandemi ini belum selesai, tetap jaga protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir. Kita semua sehat semua. Dan sekali lagi saya mohon maaf bila karena ini pertemuan terakhir ya dengan saya. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya hanya bisa sharing buat Mas Mbak semua agar Mas Mbak semua bisa memahami materi yang saya sampaikan ini dengan baik. Jadi harapannya bisa paham dan ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Mas Mbak semua. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tidak tahu di mata kuliah apa, kalau bertemu di mana ya mungkin bisa say hey lah ya dengan saya, mungkin karena saya belum pernah melihat Mas Mbak semua. Kalau Mas Mbak semua sering lihat saya karena saya ada di Zoom gitu ya, di Zoom di live streamingnya. Itu yang biasa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.